Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Erni Muningsih. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya ini dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Pembangunan sosial budaya dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Teman-teman pasti paham, bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pemersatu seluruh warga Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Pembangunan sosial budaya kedua dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya tata upacara pernikahan, pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, misalnya warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Yang ketiga, pembangunan sosial budaya dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah hasil alam. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam, teman-teman. Nah, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestarian agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk pembangunan sosial budaya antara lain membangun taman bacaan, mengikuti kegiatan siskambling dan gotong royong, turut serta dalam organisasi masyarakat, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan dan mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas.
Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya, PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Lalu ada pendidikan informal. Kalau pendidikan informal ini adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya pendidikan di dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Misalnya, saat putri dan putra berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Contohnya, misal ada guru yang memberikan pertanyaan ke siswa, atau ada siswa yang bertanya kepada guru lalu dijawab oleh gurunya. Lalu yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Nah, maksudnya sumber belajar ini yaitu siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran, lalu siswa membaca buku, mencari informasi dari majalah atau mungkin dari internet gitu ya. Yang namanya sumber belajar itu dari berbagai macam sumber, jadi tidak hanya fokus di guru. Siswa bisa juga bertanya, mencari informasi ke orang tua. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Sebelum pandemi, misalnya ada siswa SDN Johar Baru melakukan karya wisata ke museum misalnya gitu ya. Atau siswa melakukan eksperimen dengan lingkungan, misalnya dengan matahari atau dengan tumbuhan atau dengan lingkungan sekitar rumah. Contoh kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan siswa untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari tari daerah, lalu menyanyikan lagu daerah, memainkan alat musik daerah, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya, dan menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Harapannya semoga teman-teman paham dengan penjelasan materinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.